Layar. Udah, Baik, Bu, udah jelas. baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan, saya adalah Puji Lestari, salah satu duta teknologi dari Kalimantan Utara di tahun 2023. Sebelum saya masuk ke materi, boleh ya saya berpantun dulu? Gimana, boleh Silakan, Bu nggak? Puji. Oke, Kita bilang cakep ya, Bapak Ibu. ya silakan bilang cakep. Baju olahraga warna abu-abu. Cakep, Dipakai berolahraga sampai berkeringat. cakep, Mari semua Bapak dan Ibu belajar pengelolaan kinerja dengan penuh semangat. cakep. Mantep, Bu, pantunnya. Baik, terima kasih Bu Penta. Baik Bapak Ibu, tadi ketika Pak Mastan dan Pak Handrias yang dibagikan adalah substansi tentang pengelolaan kinerja. Di sini saya akan berbagi tentang panduan teknis fitur pengelolaan kinerja bagi guru. Izin. Ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya pengelolaan kinerja di PMM itu adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah, di sini dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM itu dapat membantu kita ya sebagai seorang guru untuk mengembangkan karirnya dan juga untuk menentukan sasaran kinerja apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam pengelolaan kinerja ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian. Saya rasa di sini Bapak Ibu guru sudah banyak yang paham juga ya. Kita saling share aja, berbagi pengalaman. Ya. Kemudian selanjutnya tahapan perencanaan. Pada tahapan ini guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian raport pendidikan, di mana sudah terintegrasi dengan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Setelah tahapan perencanaan, maka kita akan berpindah ke tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas, Bapak Ibu, dan kepala sekolah juga melakukan penilaian berdasarkan dengan rubrik yang telah disediakan di PMM. Setelah pelaksanaan, tahapan selanjutnya adalah tahapan penilaian. Pada tahapan ini, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem EBKN. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengisi kinerja di PMM atau di pengelolaan kinerja di PMM ini tidak perlu lagi untuk mengisi di e-kinerja BKN. Mengapa? Karena pengelolaan kinerja di PMM ini sudah terintegrasi dengan yang e-kinerja BKN. Selanjutnya, siapa saja sih sasaran pengguna pengelolaan kinerja ini? Yaitu ada guru, ya, guru baik ASN maupun guru non ASN. Untuk guru ASN itu wajib ya Bapak Ibu, bisa dimulai di bulan Januari ini untuk perencanaan kinerjanya. Jadi silakan untuk mengisi dan deadline waktunya itu sampai di 31 Januari, masih ada beberapa hari ke depan. Kemudian bagaimana dengan guru non ASN? Apakah wajib juga? Untuk guru non ASN ini dianjurkan, ya. Meskipun tidak diwajibkan tetapi dianjurkan. Akan lebih baik jika Bapak Ibu yang memang bukan ASN juga mengisi pengelolaan kinerja ini di PMM. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kinerja dan juga dilakukan untuk misalnya guru kontrak atau P3K bisa digunakan untuk perpanjangan kontraknya nanti. Selain guru juga ada kepala sekolah. Nah, kemudian di kepala sekolah ini, kepala sekolah memiliki peran ganda ya Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja ini. Apa perannya? Yang pertama sebagai atasan. Kepala sekolah sebagai atasan berperan sebagai asesor
dan juga coach bagi guru. Kemudian dalam pengelolaan kinerja, kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Nah, itu kepala sekolah sebagai atasan. Kemudian peran yang kedua, kepala sekolah sebagai pegawai. Nah, di sini selain atasan, juga kepala sekolah itu sebagai pegawai. Di sini kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja melalui PMM. Untuk kepala sekolah sudah mulai bisa dilakukan pengisian pengelolaan kinerjanya sejak tanggal 15 Januari yang lalu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masuk nanti ke ke PMM, terus kemudian pilih pada pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilannya ada pelaksanaan kinerja di sini, terus kemudian, nah selanjutnya kita masuk pada perencanaan kinerja. Setelah Bapak Ibu masuk pada PMM di pengelolaan kinerja, maka silakan Bapak Ibu untuk klik mulai untuk mengisi perencanaan yang Bapak Ibu miliki. Untuk mengetahui lini masa pengelolaan kinerja, Bapak Ibu dapat melihat pada laman berandanya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mastan tadi, ada 2 semester dalam 1 tahun gitu ya, dari Januari sampai Juni untuk semester 1 dan Juli sampai Desember untuk yang semester 2-nya. Bapak Ibu akan melihat data diri seperti ini ya Bapak Ibu ya, data diri Bapak Ibu, yaitu ada NIP, ada status kepegawaian, pangkat golongan, dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu memastikan bahwa data diri Bapak Ibu itu sudah sesuai, maka silahkan klik untuk data sudah sesuai. Kemudian ketika data belum sesuai, Bapak Ibu boleh pilih klik pada edit. Nah, namun ketika ada pembaharuan, ketika Bapak Ibu akan melakukan pembaharuan, Bapak Ibu bisa melakukan melalui Dapodik ya, karena edit data hanya dilakukan 1 kali saja. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik ya lanjut untuk memulai perencanaan kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Pada tahapan perencanaan, Bapak Ibu sebagai guru dapat merencanakan kinerja Bapak Ibu dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari raport pendidikan satuan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Apabila tidak ada hasil capaian dari raport pendidikan yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Kemudian perencanaan kinerja terdiri dari ada praktik pembelajaran, kemudian yang kedua ada pengembangan kompetensi, yang ketiga ada tugas tambahan, yang keempat ada perilaku kerja, dan yang terakhir itu adalah rangkuman. Bapak Ibu setelah selesai maka dapat masuk pada laman perencanaan kinerja. Tahap pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Rekomendasi perencanaan yang Bapak Ibu pilih didasari dari hasil capaian raport pendidikan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melihat apa saja rekomendasi yang diberikan oleh Bapak Ibu, maka silahkan nanti bisa klik pada bagian 4 ini, yaitu raport pendidikan satuan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Setelah itu maka tampilan yang ada akan seperti ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik ke sistem raport pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif nih dengan masuk ke platform raport pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu disilakan untuk mengisi perencanaan kinerja dengan lakukan klik saya mengerti. Ketika sudah Bapak Ibu klik, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik lihat indikator untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian ini ada lihat indikator lainnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa klik kemudian akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih indikator mana yang menjadi rekomendasi dari raport pendidikan sekolah yang Bapak Ibu tempati.
Untuk selanjutnya, pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau Bapak Ibu dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Kemudian setelah Bapak Ibu memilih, silahkan klik ke pengembangan kompetensi. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft dan dapat diteruskan di lain waktu. Ketika Bapak Ibu belum menyelesaikannya, belum ingin mengumpulkan, jadi silakan untuk klik simpan draft. Selanjutnya pada laman pengembangan kompetensi. Bapak Ibu dapat mengisi RHK ya di sini atau rencana hasil kerja. Di sini Bapak Ibu perlu memperhatikan terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja, yaitu minimal poinnya itu adalah 32 poin dan maksimalnya itu 125 poin dalam satu semester. Nanti Bapak Ibu silakan klik yang ada tulisan RHK atau rencana hasil kerja yang ingin Bapak Ibu tingkatkan, silahkan dipilih. Selanjutnya Bapak Ibu pilih pada target kuantitas yang ingin dicapai, berapa banyak yang ingin Bapak Ibu capai, 2 kegiatan, 3 kegiatan. Kemudian untuk menambahkan rencana hasil kerja, di sini ada di nomor 12 ini ada klik tambah, silakan Bapak Ibu klik. Kemudian bukti dukung berbeda-beda tergantung dari rencana hasil kerja pilihan Bapak Ibu. Setelah selesai mengisi RHK, maka akan muncul tambahan kotak untuk Anda mengisi kembali rencana hasil kerjanya. Seperti ini ya. Tadi yang pertama, kemudian yang kedua, setelah diklik tambah, maka dia akan muncul untuk yang kedua. Ketika Bapak Ibu misalnya salah nih, ya, saya tidak ingin yang ini. Ternyata setelah saya pikir-pikir, saya mau pilih RHK yang lain. Tinggal Bapak Ibu klik hapus saja di sini, hapus. Kemudian akan bisa diganti dengan RHK yang lain. Untuk penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apabila pengisian sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik ke tugas tambahan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat mengisi tugas tambahan. Nah, ini ya, pada angka 15 ini, silakan Bapak Ibu untuk memilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan Bapak Ibu. Kemudian klik ke perilaku kerja untuk pengisian perilaku kerja yang Bapak Ibu pilih. Silakan sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Andreas tadi, bahwa yang akan dinilai itu adalah pada tahapan ini perilaku kerja. Nah, pada laman perilaku kerja ini, Bapak Ibu dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Pada tahapan ini, ada 7 aspek ya Bapak Ibu yang dapat diobservasi. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu nanti pilih indikator perilaku, kemudian setelah selesai Bapak Ibu bisa memilih pada yang nomor 18 ini, klik ke rangkuman apabila semua aspek itu sudah Bapak Ibu isi. Selanjutnya sampai pada laman rangkuman. Pada laman ini Bapak Ibu dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Kemudian diharapkan Bapak Ibu untuk memastikan pengisiannya itu sudah benar atau belum. Nah, ketika sudah merasa benar semuanya, klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan Bapak Ibu ke kepala sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu sudah klik yang lanjut ajukan ini, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit lagi. Sudah diajukan kepada kepala sekolah. Nah, selanjutnya perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah diajukan ke kepala sekolah, maka menunya akan seperti ini ya. Mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja dengan klik cek perencanaan kinerja. Nah, jadi di sini harap Bapak Ibu dapat menunggu persetujuan rencana kinerja dari kepala sekolah. Jadi silahkan untuk sering-sering mengecek di cek perencanaan kinerja ini apakah pengelolaan kinerja yang sudah Bapak Ibu ajukan dengan kepala sekolah itu sudah disetujui atau belum. Selanjutnya menyepakati rencana kinerja. Nah, setelah Bapak Ibu perencanaan kinerjanya sudah disetujui,
maka sebagai guru perlu kembali untuk memeriksa hasil penyesuaian dari atasan. Apabila sudah sesuai, maka Bapak Ibu akan menyepakati rencana kinerja. Untuk memulai, silakan Bapak Ibu klik cek perencanaan kinerja ya, yang ada pada kolom nomor 1 ini. Selanjutnya, cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama Bapak Ibu yang sudah disetujui atasan. Setelah itu sudah Bapak Ibu merasa sudah sesuai, kemudian silakan untuk klik ke hasil kerja tambahan untuk melihat penyesuaian rencana untuk hasil kerja tambahannya. Jadi ketika ada penyesuaian dari atasan, maka akan ada tandanya seperti ini. Kemudian untuk melihatnya, silakan Bapak Ibu klik yang ke hasil kerja tambahan. Ada juga Bapak Ibu juga dapat melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Dengan cara bagaimana? Silakan klik perilaku kerja untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan yang bisa Bapak Ibu lihat ketika penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah itu dilakukan pada pengelolaan kinerja yang sudah guru ajukan. Selanjutnya, periksa juga penyesuaian dari perilaku kerja yang sudah Bapak Ibu ajukan. Ketika ada penyesuaian, maka akan ada tandanya seperti ini. Ada penyesuaian dari atasan. Cek. Jadi kita bisa mengeceknya ya, bisa melihatnya. Nah, ketika sudah sesuai, sudah merasa sesuai, Bapak Ibu bisa klik sepakati. Nah, ketika sudah klik sepakati, maka Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan pengelolaan kinerjanya. Pelaksanaan kinerja apa saja yang harus kita lakukan? Nih, yang pertama, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, ketika sudah selesai, sudah kita sepakati, maka tampilan di PMM kita tuh akan seperti ini. Bapak Ibu dapat membantu progres pelaksanaan kinerja untuk melakukan observasi kelas. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu nanti klik memulai, cek langkah observasi. Untuk memulainya silakan klik dulu yang ini, cek langkah observasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu dapat memulai pengisian dokumen dengan melakukan klik kumpulkan. Nah, jadi dokumen itu dapat dikumpulkan setelah Bapak Ibu mengeklik yang bagian kumpulkan ini. Dan perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa pengisian pelaksanaan ini harus dilakukan secara berurutan. Bapak Ibu tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Nah, misalnya pada bagian yang pertama ini belum selesai, maka Bapak Ibu belum bisa untuk selanjutnya ke langkah berikutnya. Berikutnya merupakan formulir diskusi persiapan. Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Nah, di sini ada perilaku yang ingin diperbaiki, kemudian isi kolom dengan upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku. Selanjutnya, Bapak Ibu, mohon untuk mengisi jadwal reservasi dengan mendiskusikannya dengan kepala sekolah. Dan pastikan bahwa waktunya itu sudah sesuai. Silakan Bapak Ibu pilih tanggal di sini. Kemudian jenjang kelas, mata pelajaran, dan juga catatan lain. Di mana pada catatan lain ini adalah informasi penting yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan pada kepala sekolah. Selanjutnya ada juga dapat mengunggah dokumen perangkat ajar atau RPP. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengunggah melalui klik unggah pada nomor 8. Apabila ingin mengganti, dapat diklik pada edit atau nomor 9. Jika Bapak Ibu rasa sudah sesuai, silahkan untuk klik pada nomor 10 atau kumpulkan.
Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu selanjutnya kepala sekolah untuk melakukan observasi. Bapak Ibu juga dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila sekolah sudah menyelesaikan observasi. Mohon untuk periksa berkala laman ini. Nah, jadi ketika kepala sekolah sudah siap untuk melakukan observasi, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, silahkan Bapak Ibu untuk pilih atau klik cek rincian. Nah, di sini untuk melihat dokumen yang terdiri dari rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Berikut adalah tampilan dari rincian observasi. Informasi terdiri dari jadwal dan juga fokus penilaian dari observasi. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilan dari rincian jadwal yang sudah Bapak Ibu sepakati bersama dengan kepala sekolah tadi. Selanjutnya, kita masuk pada diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, akan muncul tanda checklist dan Bapak Ibu dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjutnya. Setelah tadi Bapak Ibu melewati yang bagian kumpulkan dokumen persiapan, terus kemudian menunggu atasan melakukan observasi, maka selanjutnya klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Bapak Ibu akan mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah atau atasan. Nah, seperti ini ya bentuknya Bapak Ibu. Nah, ketika pada fokus perilaku ini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, nilai atasan dilakukan gitu ya, sudah dilakukan dan efektif. Kemudian ada catatan nih dari atasan kita atau kepala sekolah. Guru melakukan komunikasi positif. Nah, apabila sudah mendapatkan hasil penilaian dari kepala sekolah, maka silakan Bapak Ibu untuk lanjut. Klik lanjut untuk memulai pengisian tindak lanjutnya. Mulai untuk mengisi formulir terlebih dahulu, pastikan bahwa Bapak Ibu mengisinya itu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Ya, jangan lupa untuk berdiskusi dengan kepala sekolah. Isi, ini yang pada bagian nomor 3 ini, pada kotak nomor 3 ini silahkan isi dengan menceritakan tantangan ataupun kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Nah, jadi apa sih yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu itu melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga diminta untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Nah, ini ya. Nanti tampilannya seperti ini. Pilihan belajar dari PMM. Silakan Bapak Ibu nanti klik salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Boleh salah satu saja, boleh juga lebih dari satu untuk memilihnya. Kemudian pilih materi pembelajaran dari PMM yang Bapak Ibu inginkan. Selanjutnya pada kotak nomor 6 ini Bapak Ibu nanti akan menuliskan rencana periode untuk mempelajari materi di PMM. Jadi periodenya itu Bapak Ibu mau rencanakan dari kapan sampai kapan. Kalau ini misalnya dari Mei sampai Juni gitu ya. Terus kemudian apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini yang Bapak Ibu butuhkan silakan diisikan pada kebutuhan dukungan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Nah, ketika Bapak Ibu ada rencana belajar pilihan lainnya, nanti silahkan isi pada pilihan belajar lainnya. Dan ini hanya opsional ya Bapak Ibu, boleh diisi dan boleh juga tidak. Kemudian yang Bapak Ibu juga harus perhatikan, nah pada setiap ini ya, setiap kolom itu ada karakter gitu ya, ada 0 sampai 500, 0 sampai 500, kemudian yang ini 0 sampai 250, itu artinya Bapak Ibu tidak boleh, karakternya itu tidak boleh melebihi dari 500 ini gitu.
Selanjutnya, klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Namun, apabila Bapak Ibu sudah merasa selesai, silakan klik kumpulkan. Nah, selanjutnya pada refleksi tindak lanjut observasi kelas. Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajarnya. Kemudian hasil belajar Bapak Ibu dapat direfleksikan pada langkah berikutnya. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik kumpulkan pada kotak yang warna merah ini nomor 1. Klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran dari PMM. Nah, di sini refleksinya. Selanjutnya, pada bagian kolom nomor 3 ini, silakan Bapak Ibu isi maksimal 500 karakter, ya ini ya, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Maksimalnya itu adalah 500 karakter mengenai hasil inspirasi yang sudah didapatkan dari pembelajaran itu. Jadi inspirasi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari hasil pembelajaran di PMM, silahkan dituangkan pada kolom ini. Kemudian yang pada bagian keempat, isi dengan perubahan yang akan Bapak Ibu capai, dan ini maksimalnya juga 500 karakter. Jadi perubahan apa sih yang ingin Bapak Ibu capai setelah Bapak Ibu mempelajari dari PMM tadi gitu ya. Silahkan diisikan pada kotak nomor 4 ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, di sini apa tantangan paling sulit yang akan Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu disuruh mengisi tantangan yang paling sulit. 3 ya, 3 tantangan paling sulit. Selanjutnya, bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, jadi tantangannya apa? Kemudian solusinya itu seperti apa? Diisikan pada kolom nomor 6 ini. Selanjutnya, Bapak Ibu juga melakukan pengisian yang sama apabila Bapak Ibu memasukkan pilihan belajar selain menggunakan PMM dengan pertanyaan yang sama. Ya, ketika Bapak Ibu melakukan pilihan belajar selain dari PMM, Bapak Ibu juga harus memasukkannya di sini ya dengan pertanyaan yang sama. Klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan Bapak Ibu ingin melanjutkan pada kemudian hari. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah merasa cukup sesuai, maka silakan untuk klik pada kolom kumpulkan. Mohon Nah, izin, Bu selanjutnya Vivi, selamat ya. tinggal 3 menit lagi waktunya. Baik, terima kasih Bu Venta. Nah, selanjutnya selamat. Pelaksanaan observasi kelas sudah selesai, ditandai dengan angka yang ada di sini itu sudah menunjukkan 100% Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu perlu mengumpulkan dokumennya ya. Nah, di sini tinggal dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan dokumen bukti dukung? Nah, untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Bapak Ibu, perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran dari pelatihan mandiri dengan cara klik kumpulkan. Bukti dukung berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu pilih di awal. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK. Jadi setiap RHK-nya itu bukti dukungnya nanti silakan diklik di kotak nomor 2 ini dikumpulkan. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, ada unggah ya, untuk memulai mengunggah bukti dukung hasil belajar yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ketika salah gitu ya, Bapak Ibu boleh untuk klik edit seperti itu. Kemudian bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer. Bapak Ibu juga dapat langsung mengambil dari laman bukti karya. Kemudian kalau dari bukti karya itu tinggal seperti ini nanti ya, ketika dipilih bukti karya, unggah dokumen. Nah, seperti ini, klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti karya Anda. Nanti akan muncul seperti ini, tinggal ambil karyanya saja. Selanjutnya, bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja.
Cek untuk melihat kembali hasil unggahan, kemudian edit apabila ingin mengganti dokumen, dan selanjutnya Bapak Ibu dapat menyimpan pengerjaan dengan klik draft apabila belum selesai, dan silakan klik kumpulkan ketika merasa sudah selesai. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Bukti dukung yang sudah berhasil dikumpulkan ditandai dengan sudah dikumpulkan. Nah, ini dengan ada warna hijau seperti ini, tulisannya berubah menjadi sudah dikumpulkan. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin melihat, boleh cek sini ya, klik di tombol kotak nomor 9 ini, cek. Seperti itu. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu juga melakukan tugas tambahan, nah tadi pengelolaan kompetensi ya, sudah selesai. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu melakukan tugas tambahan, mohon untuk melampirkan bukti dukung tugas tambahan tersebut. Caranya, klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti. Nah, pada bagian ini ya Bapak Ibu ya, ada kumpulkan pada tugas tambahan ini yang kotak nomor 10 ini, nah di situ untuk tugas tambahannya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan ya oleh teman-teman guru. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Untuk langkahnya atau prosesnya kurang lebih sama dengan yang pengembangan kompetensi, tetapi tinggal ini yang pada bagian tugas tambahan saja. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang sudah saya bagikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf.